Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku yang soleh dan soleha. Ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh untuk hari ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran untuk tema 6 subtema 3, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan judul upaya pelestarian makhluk hidup. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Pentingnya pelestarian makhluk hidup di lingkungan sekitar. Lingkungan yang sehat dapat diperoleh dengan kondisi udara yang bersih. Pepohonan yang rindang dapat memulihkan kualitas udara yang tercemar. Upaya pelestarian makhluk hidup. Populasi beberapa jenis hewan dan tumbuhan menjadi semakin langka untuk saat ini. Beberapa penyebab kelangkaan hewan dan tumbuhan yang ada di Indonesia antara lain sebagai berikut. Untuk yang hewan, yang pertama adalah sering diburu untuk dijadikan hewan peliharaan, dijual, digunakan sebagai hiasan, serta obat. Yang kedua, membutuhkan waktu berkembang biak yang cukup lama. Yang ketiga, habitat atau tempat sering dirusak oleh manusia, misalnya dibakar. Yang keempat, tidak mampunya beradaptasi terhadap perubahan alam. Nah, sekarang kelangkaan tumbuhan. Yang pertama adalah dimanfaatkan terus-menerus tanpa ada usaha melestarikannya. Yang kedua, sulit berkembang biak. Yang ketiga, terkena hama dan penyakit. Yang keempat, mengalami kekeringan sehingga tidak memungkinkan untuk tumbuh dengan baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang kondisi lingkungan yang rusak. Coba kamu perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana kondisi lingkungan pada gambar berikut? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut? Penebangan hutan secara liar dapat merusak lingkungan. Jika terkena air hujan terus-menerus, maka lahan yang gundul itu akan terjadi longsor. Nah, jika longsor itu mengenai pemukiman warga, maka akan terjadinya bencana alam, seperti halnya yang terjadi di Puncak Bogor akhir-akhir ini. Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan lingkungan tersebut adalah dengan adanya reboisasi atau penghijauan. Nah, tentu kalian tahu apa itu reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Dengan reboisasi akan memulihkan kembali lahan seperti sedia kala. Tanah di lahan tersebut akan tertahan oleh akar-akar pohon yang kuat sehingga tidak akan terjadinya longsor. Berikut ini beberapa upaya pelestarian yang dapat dilakukan. Yang pertama, penegakan hukum terhadap perburuan hewan langka dan penebangan hutan. Yang kedua, penangkaran dan hewan dan tumbuhan langka. Yang ketiga, pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu apa itu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian di dalam habitat aslinya, atau pelestarian di dalam tempatnya sendiri, seperti cagar alam, hutan lindung, suaka marga satwa, dan taman nasional. Nah, sedangkan ex situ adalah pelestarian di luar habitat aslinya, atau pelestarian di luar tempat aslinya, seperti halnya kebun binatang, kebun raya, taman safari, museum zoologi, dan herbarium. Nah, seperti itulah penjelasan dari Ibu tentang upaya pelestarian makhluk hidup. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.